Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang Kitab Tauhid. Bab terakhir yang kita sudah bahas adalah bab ihtiramu asma'illah, memuliakan, menghormati nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita sudah bahas dalil tentang hal ini dari Abu Shuraih. Dia diberi kunyah dengan sebutan Abul Hakam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah lah Al-Hakam, hanya kepadanya lah kembalinya seluruh hukum. Ini menunjukkan tidak boleh seseorang diberi sebutan dengan sebutan Abul Hakam, karena Al-Hakam adalah salah satu di antara nama dan sifat Allah. Sehingga Abul Hakam maknanya bisa berarti Bapak Allah, dan itu tidak boleh. Abu Shuraih memberikan alasan kenapa dia disebut dengan sebutan itu, karena kaumnya bila ada perselisihan di kalangan mereka datang kepada Abu Shuraih, lalu diputuskan hukum di antara orang-orang yang berselisih tersebut dan memuaskan kedua belah pihak. Selalu demikian, sehingga kaumnya menyebut Abu Shuraih dengan sebutan Abul Hakam. Kata Nabi SAW, ma ahsana hadza, betapa bagusnya hal tersebut. Maksud bagusnya hal tersebut adalah Abu Shuraih itu melerai perselisihan dengan cara yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang sedang berselisih. Itu yang dianggap bagus oleh Nabi SAW, bukan menganggap bagus terhadap sebutan Abul Hakam bagi dia. Lalu Nabi SAW bertanya, fama laka minal walad, adakah anak-anak yang kamu miliki? Dia menjawab, ada tiga-tiganya laki-laki. Yang pertama Shuraih, kedua Muslim, ketiga Abdullah. Lalu Nabi bertanya, siapa yang paling tua? Dijawab Shuraih.
Lalu Nabi SAW menyatakan, fa anta Abu Shuraih. Kalau demikian, kamu disebut dengan sebutan Abu Shuraih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya, dan syarah dari hadis ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Bab ini hanya memuat satu hadis saja, yang di dalamnya berisi disyariatkannya mengganti nama atau sebutan dari nama dan sebutan yang keliru menjadi nama dan sebutan yang sesuai dengan syariat. Seperti contoh Abul Hakam tadi, dan itu terlarang secara syariat sebab Al-Hakam adalah nama Allah dan Abul Hakam maknanya Bapa Allah, dan itu terlarang. Lalu oleh Nabi alaihi salatu wassalam diganti dengan sebutan Abu Shuraih. Dalam bab ini ada beberapa masalah yang diterangkan yang harus kita ambil sebagai poin pelajaran berharga dalam hidup kita. Masalah pertama adalah ihtiramu asma'illahi wa sifatih walau lam yuqsad ma'nahu. Masalah pertama yang dibahas di dalam bab ini adalah menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Walaupun nama yang diberikan kepada orang tidak dimaksudkan untuk merendahkan, menghinakan nama Allah, tidak diniatkan untuk itu, akan tetapi tetap itu terlarang. Yang dimaksud dengan walam yuqsad ma'nahu, maksudnya adalah tidak diniatkan demikian. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu walau lam yuqsad ma'nahu hadha fi nafsi minhu syai'un li'annahu idza lam yaqsud ma'nahu fahuwa jaiz illa idza summiya bima la yasihu illa lillah misal Allah Ar-Rahman Rabbul Alamin wa ma asbahahu fahadhi la tutlaqu illa 'ala Allahi mahma kana. Wa amma ma lam yakhtassi billah fa innahu yusamma bihi ghairullah idza lam yulahhad ma'na sifat bal kana al maqsudu mujarradal alamiyah faqat li'annahu la yakunu mutabiqan li ismillah walidzalik kana fi sahabati man ismuhu al-Hakam walam yughayyirhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yaqsud illa al-alamiyah wa fi sahabati man ismuhu Hakim wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falladhi yahtarimu min asma'ihi la yakhtassu bihi aw ma yuqsadu bihi mulahadatu sifah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam perkataan walau lam yuqsad ma'nahu, sekalipun tidak diniatkan atau dimaksudkan untuk demikian. Contoh tadi Abul Hakam. Orang yang menamai orang itu dengan sebutan Abul Hakam tidak diniatkan bahwa Al-Hakam yang dia sandang itu sama dengan Al-Hakam yang disandang oleh Allah, maka tetap terlarang. Itu menurut muallif rahimahullah. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan ini harus dirinci, harus ditafsil, harus dijelaskan lagi. Karena kalau tidak diniatkan dengan maksud sama menyamakan dengan Allah, maka dibolehkan. Kecuali apabila
orang itu diberi nama dengan nama yang hanya dikhususkan bagi Allah, seperti Allah itu sendiri. Tidak boleh orang diberi nama dengan nama Allah. Tidak boleh pas kita punya anak atau punya cucu nanti, ini saya namai Allah. Tidak boleh. Itu khusus untuk Allah. Atau Ar-Rahman, atau Rabbul Alamin. Karena dari segi makna baik Allah maupun Ar-Rahman maupun Rabbul Alamin tidak layak disandangkan kepada makhluk. Ar-Rahman maknanya Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Dan itu hanya Allah. Makhluk enggak. Rabbul Alamin artinya penguasa semesta alam, dan itu hanya layak untuk Allah. Makhluk tidak ada yang layak diberi sebutan itu. Atau Allah sendiri yang maknanya adalah satu-satunya sesembahan. Sebagian ulama seperti Imam Al-Kisai yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lafaz Allah ini salah satu pendapat, bukan satu-satunya pendapat, adalah mustaq dari al-ilah. Tadinya al-ilah. Ada alif lam al-ilah, dan alif lam di sana li ta'rif, untuk memastikan atau menentukan bahwa sesembahan yang dimaksud adalah sudah tertentu, yaitu penguasa semesta alam. Asalnya dari lafaz al-ilah. Hudhifatul hamzah wa udghimul lam fasara Allah. Dibuang huruf hamzah. Al-ilahu alif lam dan hamzah, ya. Hamzah yang ini dibuang. Dimasukkan lam li ta'rif. Jadi ada 3 lam. Alif, lam, ha. Kebayang ya? Alif, lam, ha. Tadinya kan alif, lam, ha. Tadinya kan gitu ya. Alif yang di tengah atau hamzah yang di tengah dibuang, diganti dengan lam lagi. Jadi ada 3 lam. Alif, lam, ha. 2 lam diantaranya disatukan dengan tasydid, dengan syiddah. Jadilah lafaz Allah. Maka lafaz Allah pasti ma'rifat, karena kandungan alif lam yang ada di dalamnya, dan itu yang dimaksudkan hanya kepada satu zat tertentu, yaitu penguasa semesta alam. Dan itu hanya nama bagi dia, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Nama-nama tersebut yang semakna juga dengan itu tidak boleh ditujukan kepada makhluk, sehebat, sedahsyat apapun makhluk tersebut. Adapun nama-nama yang tidak dikhususkan bagi Allah, boleh nama itu diberikan kepada makhluk, sekalipun ya tidak menjadi sifat yang melekat pada makhluk tersebut, tapi hanya sekedar nama, sekedar identitas, bahwa dia diberi nama dengan nama itu, tetapi nama yang dia sandang tidak mencerminkan sifat dari makna yang terkandung dalam nama tersebut. Makanya di kalangan sahabat ada sahabat yang diberi nama dengan nama Al-Hakam. Salah satu contohnya adalah Al-Hakam bin Al-Harith As-Sulami, Hakam bin Sa'id bin As, Hakam bin Abdullah Al-Thaqafi, dan yang lain-lainnya. Dan Nabi SAW membiarkannya, tidak merubahnya, karena tidak dimaksudkan apapun kecuali sekedar identitas bagi orang tersebut. Di dalam
di kalangan para sahabat ada juga yang namanya Hakim. Padahal Hakim adalah nama bagi Allah sekaligus sifat bagi Allah. Contohnya adalah Hakim bin Hizam, Hakim bin Al-Harith At-Ta'ifi, atau Hakim bin Talik Al-Amawi, dan yang lain-lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah tentang nama-nama dan biografi para sahabat. Nama-nama yang disandang oleh para sahabat tersebut dibiarkan oleh Nabi SAW karena tidak diniatkan dengan niat bahwa orang itu memiliki sifat seperti yang terkandung di dalam namanya. Walhasil, kalau nama-nama Allah tersebut secara syar'i baik dengan nas ayat ataupun hadis boleh diberikan kepada makhluk, maka boleh diberikan kepada makhluk. Karena Allah sendiri menyebut makhluk dengan sebutan itu. Seperti nama Sami' atau Basir. Dan Sami dan Basir nama dan sifat Allah. Tapi Allah juga menyebut manusia dengan sebutan Sami dan Basir. Allah berfirman, faja'alnahu sami'an basira. Aku jadikan manusia itu Sami dan Basir. Ya mendengar, ya melihat. Ya, itu dibolehkan. Seperti Aziz, seperti Rauf, seperti Rahim, itu nama-nama dan sifat Allah. Tapi Allah sendiri menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Aziz, Rauf, dan Rahim di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, bil mu'minina raufur rahim. Kata Nabi kata Allah Azza wa Jalla, sungguh berat terasa penderitaan kalian bagi dia, bagi Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'anitun, sungguh berat. Aziz di sini dengan makna sungguh terasa berat oleh Nabi SAW. Penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, dia sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang mukmin Rasul ini rauf dan rahim. Sehingga Aziz, Rauf, dan Rahim adalah nama-nama Allah dan sekaligus sifatnya yang oleh Allah sendiri diberikan kepada makhluk, maka itu termasuk hal yang dibolehkan. Inilah masalah pertama yang dibahas dalam hadis ini. Kedua, taghyirul ismi li ajli dzalik. Masalah kedua yang juga dibahas di dalam bab ini adalah merubah nama dalam rangka menghormati, memuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Contoh, Abul Hakam, maknanya adalah bapaknya Allah. Kalau Hakam saja oleh Nabi dibiarkan, karena tadi sudah dijelaskan ada sahabat namanya Hakam. Tapi ini Abul Hakam, maka oleh Nabi SAW diganti dalam rangka menghormati nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Ketiga, ikhtiyaru akbaril abna lil kunyah. Masalah yang ketiga yang juga diterangkan di dalam hadis ini adalah memilihkan anak tertua sebagai kunyah bagi bapaknya. Dan ini diambil dari pertanyaan Nabi SAW kepada Abul Hakam tadi. Hal laka minal walad, apakah kamu punya anak? Ya, ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Lalu Nabi menyatakan, faman akbaruhum, siapa yang paling tua di kalangan mereka? Dijawab Syuraih. Maka fa'anta Abu Syuraih. Kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Jadi Abu Syuraih ini disebutnya kunyah, sebutan yang dinisbatkan kepada anak laki-laki tertua.
Seperti Abu Shuraih, kenapa tidak dipilih Abu Muslim atau Abu Abdullah? Karena Muslim dan Abdullah adalah anak kedua dan ketiga. Yang tertuanya adalah Shuraih, maka dinisbatkan kepada anak tertuanya. Apakah dari hadis ini bisa difahami bahwa disunnahkan memberi kunyah kepada orang? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wala yu'khadhu minal hadits istihbabut takanni. Tidaklah diambil dari hadis ini disunnahkannya memberikan kunyah. Apa alasannya? Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada ayyughayyira kunyatahu ila kunyatin mubahatin wa lam ya'murhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyukanna ibtidaan. Karena maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah merubah kunyah yang terlarang kepada kunyah yang dibolehkan. Nabi SAW tidak memberi kunyah secara tiba-tiba dari namanya saja tanpa kunyah kemudian diberi kunyah. Tidak. Dia sudah diberi kunyah sebelumnya dengan sebutan Abul Hakam. Dan itu terlarang secara syar'i. Lalu oleh Nabi SAW kunyahnya tersebut diganti dengan kunyah yang dibolehkan. Berdasarkan hal itulah tidak dijadikan dalil bahwa hadis ini sebagai hadis yang menjadi dalil disunnahkannya memberikan kunyah. Oleh karena itu memberikan kunyah dibolehkan, dan banyak para ulama yang disebut dengan kunyahnya sekalipun dia ini tidak memiliki anak, bahkan tidak memiliki istri. Seperti umpama Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak memiliki anak, tapi oleh Nabi SAW beliau diberi kunyah dengan sebutan Ummu Abdillah. Padahal tidak memiliki anak yang namanya Abdullah. Demikian juga di kalangan para ulama. Kita mengetahui ada Imam An-Nawawi rahimahullah, minal ulama'il uzab, di antara ulama-ulama yang membujang sampai akhir hayatnya. Tapi beliau diberi kunyah dengan sebutan Abu Yahya, padahal tidak memiliki anak yang namanya Yahya. Demikian juga Syekhul Islam, beliau diberikan kunyah dengan sebutan Abul Abbas, padahal tidak memiliki anak yang namanya Abbas, bahkan juga tidak memiliki istri sampai akhir hayatnya. Walhasil kunyah dibolehkan tetapi tidak dihukumi sebagai sesuatu yang sunnah, wallahu a'lam bissawab. Dari hadis tadi, hadis Abu Shuraih tadi, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faidah yang pertama adalah annahu yambaghi li ahli al-wa'd wal irsyad wan nush idza aghlaqu baban muharraman ayyubayyinu lin-nasil mubaha wa qad sabaqa taqriru dzalik. Faidah pertama dari hadis ini adalah bahwa bagi setiap pengajar, dai, ustadz, kiai, penasihat, atau sekarang disebutnya motivator, orang yang suka memberi pelajaran, memberi nasihat, memberi wejangan, bimbingan, pencerahan, hendaklah tidak jumud, tidak kaku. Kalau mereka menutup satu pintu yang haram, hendaklah dia memberikan solusi yang mubahnya kepada manusia. Seperti contohnya dalam kasus
Abu Shuraih yang awalnya diberi kunyah dengan sebutan Abul Hakam yang secara syar'i terlarang, Nabi SAW tidak saklek, nggak boleh pakai Abul Hakam. Titik sampai di sana. Nggak ada begitu. Tapi diberi solusi. Kamu punya anak? Iya. Siapa yang terbesar? Shuraih. Kalau begitu kamu Abu Shuraih. Ini yang dibolehkan. Yang terlarangnya dilarang, tertutup, ditutup pintu tersebut, dibukakan pintu yang dibolehkan. Selalu memberikan solusi. Tidak hanya sekedar melarang bagi manusia, tapi memberikan penjelasan apa yang dibolehkan bagi mereka sebagai solusi bagi problematika mereka. Ya, ini yang pertama. Kedua, annal hukma lillahi wahdah. Hadis ini pun, kasus di dalam hadis ini pun menjelaskan bahwa hukum itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Diambil dari mana? Diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Sesungguhnya Allah lah al-hakam, wa ilaihil hukmu, dan kepadanyalah, hanya kepadanyalah kembalinya seluruh hukum. Dari susunan kalimat wa ilaihil hukmu ini pernah diterangkan, kita mengambil faidah berupa pengkhususan. Hukum khusus milik Allah dan tidak milik yang lainnya. Wa ilaihil hukmu, ilaihinya didahulukan daripada al-hukmu, menunjukkan makna hanya kepada dialah kembalinya seluruh hukum. Maknanya seluruh hukum milik Allah. Makna milik Allah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita hanyalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh hukum yang lain yang kita terapkan apapun motivasinya, apapun pertimbangannya. Walaupun beda motivasi, beda niat, beda pertimbangan, beda pula konsekuensinya. Kalau seseorang menerapkan hukum manusia dengan asumsi, dengan anggapan, dengan keyakinan, hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah itu sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Makanya nggak dipakai. Yang dipakai inilah hukum buatan para ahli hukum modern sekarang ini. Lalu diterapkanlah hukum buatan manusia, disingkirkannya hukum Allah, orang itu bisa kafir. Berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Maknanya adalah menerapkan hukum buatan manusia dengan keyakinan hukum buatan manusia ini terbaik, lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah sudah ketinggalan zaman. Orang ini bisa kafir berdasarkan ayat tadi. Itu motivasi pertama. Niat pertama yang berkonsekuensi kafir, keluar dari Islam. Kedua, orang menerapkan hukum buatan manusia dengan anggapan tetap hukum Allah ini terbaik. Tidak ada yang menandingi kebaikan hukum Allah. Selain hukum Allah ini buruk, tidak adil. Adilnya relatif. Adil hanya menurut sebagian orang, tapi zalim menurut sebagian yang lain. Tapi kenapa dia terapkan hukum manusia? Karena hawa nafsu. Kalau saya terapkan hukum Allah, saya rugi dalam hal ini. Tapi kalau saya terapkan hukuman manusia, saya untung. Sambil dia merasa dosa, merasa salah. Tapi karena hawa nafsu nggak apa-apalah, ya. Maka ini sama dengan pelaku seluruh kemaksiatan. Baik itu nyolong, maling,
atau membunuh, atau mabuk, atau berzina, atau berjudi, atau bergibah, ya. Orang yang berjudi, orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang maling, mengetahui nggak bahwa perbuatan itu salah dan dosa? Ya, mengetahui. Apakah dia merasa berdosa dengan hal itu? Iya, merasa berdosa. Kenapa dia lakukan? Demi memuaskan hawa nafsunya. Karena kelemahan iman. Dia merasa ada seorang penjudi, dia bisa meraup keuntungan dan juga ada kepuasan tersendiri dengan main judinya. Asik gitu ya. 2 hari 2 malam tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak ke WC sebentar. Bertahan itu karena berjudi. Demikian juga mabuk, demikian juga maling, demikian juga berzina. Semua pelaku dari kemaksiatan itu pasti tahu bahwa itu dosa. Dan dia merasa berdosa dengan hal itu. Dan suatu saat dia ingin tobat dari hal itu. Apakah orang ini dihukumi kafir? Tidak. Selama dia meyakini keharaman dari seluruh perbuatan tersebut. Kecuali kalau dia menganggap, kenapa dia mabuk? Apa salahnya? Apa jeleknya? Nggak ganggu orang kok, ini halal kok. Kalau dia menghalalkan yang Allah harapkan, itu bisa kufur. Tapi kalau dia meyakini keharaman, tapi karena hawa nafsu dia langgar larangan Allah Azza wa Jalla, dia tidak kafir. Dia terjerumus ke dalam kefasikan. Demikian juga orang yang menerapkan hukum manusia dengan anggapan hukum Allah lah yang terbaik. Hukum manusia itu zalim, nggak ada yang baik. Tapi dia untung dengan menerapkan hukum manusia. Lalu dia terapkan hukum manusia sambil dirinya merasa bersalah. Maka dia fasik. Sesuai dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dia fasik. Siapa orang yang tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan, dia fasik. Tidak kafir. Kalau orang itu beranggapan hukum Allah lah yang terbaik, hukum Allah lah yang selalu adil, hukum manusia enggak. Tapi dia terapkan hukum manusia karena hawa nafsu. Orang ini fasik, tidak boleh divonis dengan vonis kafir. Menerapkan ayat faulaika humul kafirun untuk jenis orang seperti ini tidaklah sesuai. Karena kalau menerapkan hukum kafir kepada orang seperti ini, konsekuensinya seluruh pelaku kemaksiatan kafir. Coba ketika orang berbicara, adakah hukum yang Allah terapkan dalam hal berbicara? Ada. Tidak boleh bohong ya. Harus jujur. Tidak boleh menyakiti berupa gibah, fitnah, menghina, melecehkan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kunu minas shadiqin. Jadilah kamu termasuk orang-orang jujur. La yaskhar qaumum min qaumin. Janganlah sebagian kaum mencela, menghina sebagian kaum yang lain. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Itu hukum Allah yang Allah terapkan dalam hal apa? Berbicara. Dengan mengatakan ada orang umpamanya karena hitam, afan kalau ada yang hitam. Saya juga nggak putih. Dasar si hitam. Itu memberi gelar dengan gelar yang buruk, ya. Tidak boleh. Itu hukum Allah. Kalau hukum Allah ini dilanggar, apakah orang itu kafir? Tidak. Ada nggak orang yang berbicara tapi dusta? Banyak. Ada nggak orang yang berbicara isinya gibah? Hampir setiap orang pasti pernah melakukannya. Allah pernah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini hukum Allah yang Allah terapkan dalam hal berbicara. Sehingga apabila orang berbicara tapi dia dusta, orang berbicara tapi dia menyakiti, orang berbicara tapi dia menghina, bergibah,
dia tidak menerapkan hukum Allah di dalam hal berbicara. Apakah orang ini akan ditembak dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun? Hanya karena berdusta dia kafir. Hanya karena menghina orang dia kafir. Hanya karena umpamanya dia memberi gelar dengan gelar buruk kepada orang lain dia kafir berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dengan demikian seluruh pelaku maksiat berarti orang itu tidak menerapkan hukum Allah dalam perkara tersebut, kan bisa ditembak dengan ayat tadi, seluruh pelaku maksiat kafir. Kalau ini diterapkan bisa-bisa nggak ada seorang pun yang muslim. Ada nggak orang yang selamat dari maksiat? Nggak ada yang maksum selain Nabi SAW. Ya, ada nggak di kalangan para sahabat yang terjerumus dalam dosa besar? Ada yang berzina, ada yang mabuk, gitu kan? Ada nggak di kalangan mereka yang mencuri? Ada. Sampai Nabi SAW kan berkali-kali memberikan warning, peringatan kepada para mujahidin ketika ada orang mati di medan perang, ya, para sahabat menyatakan hani'an lahul jannah, oh dia berbahagia baginya surga. Kata Nabi SAW, huwa finnar, dia dalam neraka. Ketika diperiksa ternyata di kantongnya ada sebagian harta rampasan perang yang tidak disetorkan. Ya, ada yang seperti ada. Apakah orang yang berzina oleh Nabi kamu sudah kafir, keluar dari Islam tuh? Hayo syahadat lagi. Apakah begitu? Enggak. Oleh Nabi SAW hanya dihukum rajam karena dia tobat, dan ketika tobatnya tidak disuruh bersyahadat lagi. Setelah tobat dihukum rajam, terhapus seluruh dosanya. Kata Nabi SAW, seandainya tobat wanita ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, pasti akan mencukupi bagi mereka. Pelaku maksiat dengan keyakinan masih mengakui haramnya kemaksiatan itu tidaklah kafir, dia fasik. Inilah yang diterapkan di dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Termasuk orang yang menerapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum manusia itu buruk, hukum Allah lah yang baik, tapi diterapkan karena menguntungkan pribadinya, maka dia fasik dan tidak kafir. Ada lagi kasus orang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terapkan hukuman manusia dengan keyakinan hukum manusia seluruhnya buruk, hukum Allah lah yang terbaik, dan dia berikhtiar untuk menerapkan hukum Allah. Tapi dia untuk sementara menerapkan hukum manusia demi kemaslahatan. Karena kalau hukum Allah diterapkan, manusia seluruhnya menentang dan timbul kekacauan yang sangat besar. Akhirnya ujung-ujungnya tetap hukum Allah tidak bisa diterapkan karena penentangan manusia yang ada kekacauan. Lebih buruk, lebih mawarat. Maka dia tidak berani menerapkan hukum Allah karena ketidaksiapan rakyatnya. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan tetap ini buruk, yang baik adalah hukum Allah, dan dia berusaha untuk itu. Orang ini tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim, tapi orang ini tetap termasuk manusia yang soleh. Adakah pernah di zaman Nabi SAW orang punya kekuasaan sebagai seorang muslim tapi tidak menerapkan hukum Allah? Ada pernah kejadian di zaman Nabi? Ada. Siapa? Penguasa Habsyi, Kaisar Najasyi, Raja Najasyi. Dia muslim, tapi dia menjadi penguasa di negara kafir. Keislamannya dia sembunyikan karena kalau dia terang-terangan masuk Islam timbul kekacauan di tengah rakyatnya. Apakah dia menerapkan hukum Islam?
boro-boro menerapkan hukum Islam. Keislamannya pun dia sembunyikan. Bahkan sholat dan saum Ramadan pun ditinggalkan. Karena dia harus menerima tamu. Pada waktu-waktu sholat dia tinggalkan sholatnya, tapi nanti diqadha. Pada waktu Ramadan dia harus kunjungan kenegaraan atau menerima tamu, jamu makan. Tidak mungkin saum bagi dia. Ya, sampai akhir hayatnya mati dalam keadaan demikian. Dan Nabi SAW masih hidup. Apakah komentar Nabi SAW kepada Kaisar yang seperti itu? Beliau menyatakan, matal yaumu akhukum as-saleh. Pada hari ini saudara kalian yang soleh sudah wafat. Dalam riwayat lain, matal yauma Abdullah as-saleh. Hari ini seorang hamba Allah yang soleh sudah wafat. Fasallu alaihi, solatkan oleh kalian. Lalu Nabi SAW dan para sahabat mensolatkan Kaisar Najasyi ini secara gaib. Menunjukkan orang itu tidak kafir. Apakah orang itu tidak ditembak dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun karena dia raja? Tentu saja tidak, karena ada uzur. Itu yang lebih maslahat bagi dirinya. Berdasarkan hal itulah orang yang tidak menerapkan hukum Allah tidak boleh dipukul rata, divonis dengan vonis yang membabi buta. Pokoknya semuanya kafir. Dikemanakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun? Dikemanakan ayat faulaika humul dhalimun? Kenapa yang dipilih faulaika humul kafirun saja? Humul fasiqun humul dhalimunnya tidak. Dikemanakan riwayat tentang penguasa Habsyi Kaisar Najasyi yang mati sebagai raja penguasa dan tidak menerapkan hukum Islam pada kekuasaannya, tapi oleh Nabi disebut dengan sebutan hamba Allah yang soleh? Kemanakan riwayat tersebut? Kalau memang seluruh orang yang menerapkan hukum manusia dianggap kafir, niscaya tak akan tersisa satu orang muslim pun yang ada di dunia ini, termasuk si orang itu sendiri yang menghukumi kafir kepada pelaku-pelaku maksiat. Apakah dia tidak pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan? Pasti pernah sebagai manusia, ya. Tidak ada yang masuk. Inilah yang diambil dari wa ilaihil hukmu. Kembalilah kepada Allah seluruh hukum. Ya. Sudah dijelaskan kemarin bahwa ada dua jenis hukum. Pertama, hukum kauni. Orang menyebut dengan sebutan hukum alam. Hukum alam sekali lagi bukan hukum buatan alam, bukan. Alam nggak bisa membuat hukum. Sebutan orang untuk hukum alam maknanya hukum Allah yang Allah terapkan di alam ini. Adapun hukum alam adalah ketetapan yang Allah terapkan di alam yang disebut dengan sebutan sunnatullah. Adanya gravitasi bumi, ya, menyebabkan setiap benda yang dilempar ke atas akan kembali lagi ke bawah. Siapapun dia, baik yang kafir ataupun yang muslim, baik muslim yang fasik ataupun yang soleh. Seorang nabi sekalipun yang soleh, maka kalau dia loncat ke atas, ya pasti ke bawah lagi. Orang kafir menentang hukum Allah. Yang dia tentang hanya hukum syar'i, bukan hukum kauni. Hukum kauni nama tetap tunduk kepada hukum Allah. Kalau dia loncat nggak terus terbang, saya mah nggak taat kepada hukum Allah. Allah menerapkan hukum gravitasi, saya mah nggak tuh terus terbang. Apakah begitu? Nggak, tetap jatuh lagi, ya. Maka tak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum Allah yang kauni. Kedua, adapun hukum syar'i ini sebagai media fitnah, media ikhtibar, media imtihan, media ujian bagi manusia.
Kalau hukum syar'i belum tentu terjadi. Manusia bisa menentang dengan kehendaknya. Kalau hukum kauni untuk fisik manusia itu tidak bisa lepas dari hukum Allah yang kauni, enggak. Seorang orang kafir, dia bandel kepada hukum Allah, tapi ketika umpamanya tubuhnya disayat, tetap dia tunduk kepada hukum Allah yang kauni. Dia berdarah, dia pedih, dia kesakitan gitu. Fisiknya tunduk kepada hukum kauni. Adapun hukum syar'i untuk jiwanya. Dan jiwa bisa memberontak terhadap hukum Allah yang syar'i. Dan banyak ini terjadi. Allah menyatakan, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini hukum syar'i. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Semua manusia disuruh untuk ibadah. Apakah semua manusia ibadah? Enggak. Kebanyakannya tidak. Lebih banyak yang tidak ibadah daripada yang ibadah. Di kalangan yang ibadah, Allah menerapkan lagi aturan syar'i lain, wajib ikhlas. Apakah semua yang ibadah ikhlas? Enggak, banyak yang ria, banyak yang ujub, banyak yang takabur, ya. Kalau sholat mungkin orang umumnya bisa terbebas dari ria, kecuali orang-orang tertentu. Calon mertua saya sholat di masjid mana nih? Oh di masjid, saya juga mau di masjid itu, saya khusyuk-khusyukkan di hadapan dia. Itu jelas rianya. Ibadah jenis apa yang paling orang banyak tergoda untuk ria? Ibadah infak, sedekah. Ya lihat, saya infak nih 10 juta. Harus dicantumkan ya di laporan, tempel di medsos. Biar orang semua tahu itu sumbangan saya terbesar. Itu ya jelas ria. Apalagi contohnya umroh dan haji. Itu sudah ria sebelum itu dilakukan. Baru daftar saja sudah ngomong kemana-mana. Umrohnya belum ya. Di medsos ya dia cun. Alhamdulillah baru selesai daftar umroh. Ya. Kemudian ketika packing di foto. Persiapan berangkat umroh. Ketika manasiknya foto. Tempel di Facebook, di medsos yang lainnya ya. Ini manasik untuk umroh. Umrohnya belum, riaknya sudah didahulukan. Ngumpul di bandara, ceklek-ceklek langsung. Pesawatnya belum terbang, acaranya belum selesai, acara briefing bagi para jamaah belum selesai, beritanya sudah kemana-mana. Sedunia orang tahu. Di pesawat ceklek sebelum di flight mode, ya. Posting dulu di pesawat. Ini ketika berada di pesawat menuju Mekah umpamanya. Adakah orang yang ria dalam ibadahnya? Banyak. Dia melanggar syariat hukum Allah yang syar'i untuk ikhlas dalam beribadah, ya. Jadi hukum Allah yang syar'i ini adalah media untuk menguji. Siapa yang tunduk dan patuh kepada hukum Allah yang syar'i, Allah berikan reward, Allah berikan balasan yang berlipat-lipat, bukan setimpal, berlipat-lipat. Dan siapa yang melanggarnya, Allah berikan ancaman yang juga berlipat-lipat. Nah inilah hukum syar'i ini yang menjadikan seseorang itu soleh atau salah, menjadikan seorang mukmin atau kafir, menjadikan seorang muwahhid ataukah musyrik, menjadikan seorang itu taat atau maksiat, menjadikan seorang itu mubtadi atau ahlus sunnah. Ini hukum Allah yang syar'i. Maka siapa orang yang lebih menghendaki hukum manusia dalam aturan syariat daripada hukum Allah, Allah menyatakan afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang lebih mereka inginkan
Siapakah lagi yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini menunjukkan bahwa hukum yang dimaksud dalam ayat itu adalah hukum syar'i yang menentukan baik buruknya seseorang di mata Allah Azza wa Jalla. Adapun hukum kauni, yang kafir sekalipun tunduk kepada hukum kauni, tidak bisa menyimpang dari hukum kauni. Sebab hukum kauni untuk fisik, badan, raga dari orang, dan hukum syar'i ini untuk jiwanya. Karena itulah yang Allah lihat dari diri manusia bukan tampan atau jeleknya, bukan kaya atau miskinnya, ya, bukan atletis atau buncitnya body orang itu, enggak. Orang tidak dianggap berdosa hanya karena dia buncit. Kamu dosa gede karena buncit. Enggak. Kamu dosanya gede karena jelek, goreng patut. Enggak. Nah ini pahalanya banyak karena cantikin. Enggak. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian. Seseorang tidak dianggap soleh hanya karena dia kaya. Seseorang tidak dianggap berpahala hanya karena dia banyak uang. Seseorang tidak dianggap berdosa hanya karena nggak punya apa-apa. Kamu dosanya gede itu miskin tuh. Enggak. Tapi Allah lihat hatinya. Dan juga amal yang lahir dari hati tersebut. Bagian yang paling dilihat oleh Allah dari diri manusia adalah hatinya, bukan fisiknya, bukan raganya. Karena raganya diatur oleh hukum kauni, adapun hukum syar'i itu yang mengatur jiwa dari orang tersebut. Ya, makanya baik buruknya seseorang sangat tergantung dari baik buruknya kondisi hati orang itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh amal yang dilakukan oleh jasadnya. Dan bila buruk, buruk pula yang dilakukan, yang akan dilakukan oleh jasadnya tersebut. Ya, ini pula yang menjadi alasan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai bani Adam, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya, kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Hai Bani Adam, seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, baik bangsa manusia atau bangsa jin, seluruhnya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa orang yang hatinya paling baik? Nabi Muhammad SAW. Dari hati terbaik ini lahir amalan yang luar biasa. Seandainya hati kalian seperti hati Nabi Muhammad SAW, jin ataupun manusia, dari awal sampai akhir, kalau hati kalian seluruhnya sebaik hati Nabi Muhammad SAW, yang pasti akan melahirkan amalan-amalan terbaik, hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ketaatan manusia itu nggak ngaruh kepada Allah, nggak menambah apa-apa kepada Allah. Jangankan satu manusia, seluruh makhluk taat semuanya kepada Allah, nggak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Sebaliknya, kata Allah Azza wa Jalla, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'a.
Seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, manusia ataupun jin, hatinya seburuk-buruk hati di antara kalian. Siapa orang makhluk yang hatinya paling buruk? Iblis, laknatullahi alaih. Iblis yang terburuk. Semua makhluk hatinya seburuk iblis, yang pasti akan melahirkan kejahatan yang buruk pula. Seluruh makhluk seperti itu. Hal ini sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Kedurhakaan manusia itu tidak merugikan apa-apa bagi Allah. Ketaatan manusia nggak nambah apapun, kedurhakaan manusia nggak mengurangi apapun dari Allah. Lalu untuk apa kita ibadah dan untuk apa kita jahat? Untuk diri kita sendiri. Untuk keuntungan diri, bukan keuntungan Allah Azza wa Jalla. Enggak. Allah enggak diuntungkan kalau seluruh manusia taat, dan Allah tidak dirugikan kalau seluruh makhluk ini durhaka. Seluruh ketaatan dan kedurhakaan makhluk kembali kepada makhluk itu sendiri. Siapa yang taat, dia akan meraih keuntungan. Siapa yang maksiat, dia akan menuai kerugian. Ya. Lihat dalam hadis ini yang Allah sebut hanyalah hati. Hei Bani Adam, seandainya makhluk awal dari kalian sampai akhir, jin ataupun manusia, kalau hatinya sebaik-baik hati di antara kalian, Allah hanya menyebut hati. Kenapa? Karena hati ini yang paling Allah lihat, jiwa ini yang paling Allah perhatikan. Dan jiwa inilah yang Allah nilai. Baik buruknya hati dilihat dari sejauh mana ketaatan hati ini kepada hukum Allah yang syar'i. Adapun ketaatan kepada hukum kauni itu enggak dinilai, dan semuanya pasti taat walaupun orang kafir, fisiknya pasti taat kepada hukum Allah yang kauni. Enggak dapat nilai, enggak dapat pahala, enggak dapat reward, balasan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ketaatan kepada hukum Allah yang syar'i inilah ya, yang mengikat jiwa inilah yang akan diberikan penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hukum kauni maupun hukum syar'i seluruhnya milik Allah, wa ilaihil hukmu, dan hanya kepada Allah lah kembalinya seluruh hukum. Inilah faidah yang kedua. Ketiga dan terakhir, taghyirul ismi ila ma huwa ahsan idza tadammana amran la yanbaghi, kama ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd al-asma'il mubahah wa la yahtaju dhalika ila 'adatil aqiqah kama yatawahhamu ba'dul 'amah. Hadis ini pun menjelaskan disunnahkannya merubah nama dari yang buruk kepada nama yang baik. Kalau nama sebelumnya adalah nama yang tidak layak, ubah. Kita sempat tertawa, terkekeh-kekeh ketika ada postingan beberapa nama yang aneh, nyeleneh ya. Ada orang diberi nama Tuhan, ada ya? Siapa namamu? Tuhan. Maka gantilah nama yang seperti itu karena tidak layak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama beberapa sahabat dari nama yang terlarang menjadi nama yang minimalnya mubah, dan itu tidak membutuhkan ritual apapun, harus akikah lagi atau tidak sama sekali. Paling secara administratif kita harus merubah apa? Akte kelahiran kalau memang kita sudah memilikinya. Ya. Taib ikhwan dan akhwat azanillah wa iyyakum, cukup sore ini sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwan Islam, pendengar dan pemirsa Raja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab.
Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami buka di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami coba sapa yang pertama, silakan 0218236543. Ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf, sebelumnya dikecilkan dulu volume TV atau radionya. Silakan dengan siapa dari mana? Ibu Wahyu, masih ada feedback Bu? Mohon dikecilkan volume TV atau radionya. Silakan. Saya mau tanya itu ya, bagaimana ya kalau seorang ibu itu kan dia berwudu itu sering batal gitu. Jadi ambil wudunya itu sampai berulang-ulang, kadang sampai capek gitu. Itu Kenapa? batasannya bagaimana ya sampai berapa kali? Mungkin was-was karena sesuatu. Iya, karena ada Keluar angin gitu Bu. penyakit lah gitu ya. Jadi berwudunya itu nggak cepat sekali, kadang kan bisa sampai Ya. 4-5 kali gitu. Jadi Baik. berulang-ulang gitu. Baik. Jadi saya merasakan sesuatu itu di apa ya, di bibir lah gitu ya, kayak Baik Iya, Bu. baik. Terima kasih Ibu interaksinya. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Kami persilakan Ustaz. Ibu Wahyu, barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada ibu tadi ya. Taib, apabila seseorang memiliki penyakit yang menyebabkan dia batal terus-terusan di luar kemampuan dia, baik batalnya itu karena wanita itu istihadah, keluar darah terus-terusan, atau dia keluar angin terus-terusan, diistilahkan boson, atau dia keluar air kencing terus-terusan, cuma setetes demi setetes, karena penyakit mungkin ada radang di saluran air kencingnya. Ketika kencing itu tidak tuntas, selalu apa? Selalu tersisa. Sudah bersuci, kemudian baru selangkah dua langkah keluar lagi. Pas sholat baru takbir, rakaat pertama belum selesai sudah netes lagi. Dan itu selalu begitu karena adanya penyakit. Jadi kalau orang batal terus-terusan tanpa bisa ditahan karena ada penyakit, maka itu daruri, darurat dan ma'dzur, dimaafkan. Bagi orang yang seperti itu, pertama, dia wajib membersihkan dirinya baik dari najis ataupun dari hadas sebelum sholat. Kedua, dia harus melakukan ikhtiar untuk berupaya agar si najisnya atau hal yang membatalkan wudhu tersebut tidak keluar, umpamanya dengan cara disumbat lubang pengeluaran najisnya, dengan cara apa saja yang tidak memadaratkan. Ya. Adapun setelah ikhtiar maksimal, lalu dia tetap keluar selama sholat, keluar angin, keluar air kencing menetes, keluar darah istihadah terus-terusan, maka teruskanlah sholat sampai selesai. Walaupun angin ini terus keluar tanpa henti, atau air kencing menetes terus-terusan, atau darah istihadah keluar terus-terusan, teruskanlah sholat sampai selesai. Karena apa? Karena ada uzur. Ingat bahwa suci dari hadas dan najis termasuk syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ini wajib dipenuhi bila mampu. Kalau tidak mampu, maka gugur kewajiban memenuhi syarat ini tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Maka kalau kita tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan hadas dari diri kita karena ketidakmampuan karena penyakit, maka kewajiban memenuhi syarat suci tersebut gugur. Silakanlah sholat walaupun ada najis, silakanlah sholat walaupun batal.
Maka gugur kewajiban memenuhi syarat itu tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sama dengan umpamanya salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, sholatlah dengan menghadap kemana saja. Maka kewajiban menghadap kiblat gugur bagi orang itu karena ketidakmampuan. Baik tidak mampunya karena dia sholat di kendaraan, bisnya umpamanya bulak belok begitu, awalnya sudah menghadap kiblat, bisnya kayak belok, kita nggak bisa lagi. Atau karena kita berada di suatu tempat yang asing, kita nggak tahu arah kiblat mana, lalu kita sholat kemana saja yang menurut kita arah kiblat, ternyata setelah selesai bukan ke arah kiblat, maka nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Yang gugur adalah kewajiban memenuhi syarat sahnya sholat berupa suci dari hadas dan najis. Jadi kalau Ibu Wahyu yang tadi bertanya, angin keluar terus-terusan, ya, diulang lagi, batal lagi, ulang lagi, akhirnya sholatnya nggak jadi-jadi, maka teruskanlah sholat walaupun angin terus-terusan keluar sampai sholatnya selesai. Walaupun batal, teruskanlah sholat tersebut, maka insya Allah sholatnya sah dan pahala sholatnya utuh, tidak berkurang sedikit pun. Demikian Bu Wahyu, wallahu alam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Wahyu di Depok. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang kedua dari telepon kembali 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari hamba Allah di jalan. Silakan. Begini Pak Ustaz, bila mana itu mengenai doa zikir pagi sore, kalau dilakukan sebelum, seperti sore gitu Pak Ustaz, dilakukan sebelum sholat asar, hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Itu aja. Iya. Karena kalau di jalanan biasanya suka ada di roja itu seperti lagi di perjalanan, jadi karena belum sholat asar kita ikut untuk zikir petang. Jadi waktunya sih pada asar, tapi Ibu yang belum sholat begitu ya? Atau pendengar lainnya yang belum sholat? Iya, kadarullah masih di jalan. Karena di perjalanan ya Bu ya? Baik. Iya, itu baik. aja. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Ibu hamba Allah di Jakarta ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jalla tetap memberikan taufik hidayah kepada Ibu dan kita semua untuk terbiasa memelihara zikir pagi dan petang dan zikir-zikir lainnya yang disyariatkan. Taib Ibu, tentang tempat ya dan waktu melantunkan zikir pagi dan petang itu tidak diharuskan harus di masjid, harus di rumah, harus di musola, harus di tempat tertentu, harus duduk. Tidak, boleh dilakukan di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Ya, Ibu sedang di kendaraan ba'da asar, maka sambil berkendaraan, baik nyetir ataupun duduk sebagai penumpang, baik punya wudu ataupun tidak punya wudu, bahkan sekalipun Ibu lagi haid atau lagi nifas atau lagi junub, maka dibolehkan membaca zikir tersebut walaupun sambil duduk berkendaraan atau sambil berjalan kaki atau di motor atau sambil duduk di rumah. Silakan baca zikir tersebut bebas, tidak harus menunggu di masjid, tidak harus menunggu di rumah, tidak harus sambil duduk tafakur di kursi di rumah, enggak. Di mana saja apabila petang sudah datang, silakan lantunkan atau baca zikir petang tersebut. Sekalipun kita dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring, dibolehkan. Jadi sekali lagi, zikir pagi dan petang atau zikir-zikir yang lainnya tidak harus selalu dilakukan di masjid sambil duduk. Boleh kita lakukan sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil duduk, atau bahkan sambil berbaring. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kebolehan zikir sambil berduduk, berbaring, ataupun berdiri. Allah menyatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Ulil albab adalah orang yang selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ayat ini menjadi dalil bolehnya melakukan zikir dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan berbaring dibolehkan. Satu-satunya yang tidak dibolehkan berzikir hanyalah ketika kita pertama di dalam WC, sambil jongkok atau duduk di WC, kita nggak boleh sambil berzikir secara lisan, tidak boleh. Yang kedua, juga dilarang berzikir secara lisan dalam majelis pengajian seperti ini. Kita sedang mengadakan majelis pengajian, membongkar ayat hadis, menerangkan tauhid, ada orang berzikir keras. Tidak boleh, karena mengganggu dan menghinakan ayat hadis yang sedang dibahas di kajian seperti itu. Kalau mau berzikir, silakan keluar dari majelis, silakan cari tempat lain yang tidak mengganggu dan tidak terganggu, lalu silakan dia zikir sepuasnya. Adapun dalam majlis seperti ini, kewajiban zikir kita zikir dengan telinga, yaitu al-istigha. Para ulama menyatakan wa dzikrul udhunaini al-istigha. Zikirnya kedua telinga adalah mendengarkan. Demikian Ibu di Jakarta, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Ibu di perjalanan, semoga selamat hingga tujuan. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga, masih dari penelpon di 0218236543. Silahkan. Iya. Ya. Dengan Bapak siapa dari mana? Mohon maaf. Dengan Bapak Ferry. Bapak Ferry. Dengan Bapak Ferry di Ujung Batu. Di Ujung Batu, betul? Riau Pak ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ferry, dikecilkan volume TV-nya Pak. Ada feedback. Silakan Pak Ferry. Yang mau tanya begini Pak. Hukumnya sholat jamaah kan dianjurkan bagi jemaah. Kita dianjurkan untuk sholat jemaah. Iya, bagi laki-laki begitu Pak ya. Yang tidak sholat jamaah kan hadisnya Rasulullah kan rumahnya dibakar. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita hukumnya mengikuti imam yang digaji oleh uang pembangunan masjid? Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah orang masih mengikuti? Wajib bagi kita untuk bermakmum begitu Pak ya dengan imam masjid tersebut ya? Ya. Baik. Imam itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ferry. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ferry di Riau. Silakan Ustaz, masih pertanyaan terkait dengan fikih kembali, silakan. Masalah fikih ini masalah yang jauh lebih menarik bagi kebanyakan orang. Materi tentang akidah, tentang tauhid, tentang akhlak. Pertanyaannya pasti banyak tentang fikih. Taib, nggak apa-apa. Betul, sekarang hukumnya bagaimana hukum bermakmum kepada imam yang digaji dari uang masjid? Tentu saja boleh, tidak masalah. Apakah imam tersebut sholatnya sah? Tentu saja sah. Selama sholat sang imam itu sah, sah juga keimamannya. Sah juga kita bermakmum di belakangnya, dan digajinya sang imam tidak merusak keimamannya. Kalau umpamanya begini, sebuah masjid itu menginginkan masjidnya makmur oleh orang-orang yang sholat berjamaah. Dipilihlah imam yang hafidh, yang bacaannya bagus, hafalannya banyak. Orang-orang senang bermakmum kepada imam ini. Dan imam ini tidak boleh umpamanya sambilan. Kalau umpamanya bekerja, nanti pas maghrib sudah sholat, imamnya masih di perjalanan kejebak macet dari kantornya. Nggak bisa seperti itu. Makanya sudah jangan kerja. Terus bagaimana nafkah anak dan istrinya? Dibayarin. Digaji dengan jumlah yang cukup. Gitu. Dan rata-rata untuk imam di Indonesia kalau toh dibayar itu nggak seberapa ya, mungkin di bawah UMR mungkin gitu ya.
Karena rata-rata pendidikannya dari pesantren, dan dari pesantren itu rata-rata hanya dipandang sebelah mata. Dari pesantren mah di bawah UMR aja, rata-rata begitu. Akhirnya dia tekun untuk menambah hafalan. Dia tekun untuk menghayati bacaan dalam sholat dia. Kalau umpamanya sholatnya sambil ngelamun, efeknya buruk kepada makmum yang mendengarkannya. Tapi kalau dengan penghayatan, beda rasanya kepada hati orang yang mendengarkannya. Kan gitu ya. Dia mutafarrig atau fokus, menghususkan diri terhadap hal itu. Dia tidak harus mencari uang, dibayar. Yang seperti bagus tentu saja, nggak apa-apa, nggak masalah, tidak merusak keikhlasannya sama sekali. Ya, oleh karena itu imam di negara-negara Timur Tengah itu rata-rata seperti itu, rata-rata dibayar, rata-rata digaji, dihargai dengan gaji yang sangat tinggi. Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mungkin minimal setingkat atau bahkan lebih tinggi lagi daripada jabatan menteri kalau di sana. Imam-imam kecil di masjid-masjid kecil di daerah sana juga rata-rata para hafid, para qurra gitu ya, yang berpendidikan. Karena imam tidak hanya memimpin sholat, dia juga harus tahu hukum fikih sholat, fikih ibadah di masjid yang dipimpinnya. Kalau ada gerhana, dia harus memimpin sholat gerhana. Dia harus tahu tentang fikih sholat gerhana. Kalau ada jenazah disolatkan, dia harus tahu tentang fikih sholat jenazah. Kalau ada umpamanya sholat id atau sholat istisqa, dia harus menguasai itu khutbahnya. Bukan sembarang manusia bisa menjadi imam seperti ini, ya. Makanya layak untuk dihargai. Tidak dibayar dengan nilai yang kecil tapi besar, melebihi besarnya profesi yang lain. Maka dibolehkan seperti itu. Tidak rusak sholatnya dan tidak berkurang, ya. Oleh karena itu boleh bagi kita bermakmum kepada imam yang jabatan imamnya digaji dari uang kas masjid. Itu yang pertama. Kedua, seandainya ada ketidakikhlasan dari diri sang imam, baik tidak ikhlasnya itu karena ria, dia umpamanya bacaannya sangat bagus dan banyak orang yang memujinya, maka dia ria dengan bacaannya umpamanya, atau dia masih bujang dan ada calon mertua di belakangnya lalu dia bagus-baguskan, dia ria umpamanya. Itu maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang selama sholat tidak membatalkan sholatnya. Karena hampir semua orang yang sholat bermaksiat di dalam sholatnya. Apa kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh orang dalam sholat? Pertama, banyaknya ria, adanya ketidakikhlasan. Kedua, ini yang sering terjadi, ngelamun di dalam sholat. Apakah tidak khusyuk di dalam sholat adalah kemaksiatan? Iya, kemaksiatan. Khusyuk itu sudah kita jelaskan, hukumnya wajib. Orang yang tidak khusyuk diancam. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Wail bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, yang lalai sahun dalam sholatnya, ngelamun. Kalau itu diancam dengan wail, menunjukkan itu maksiat. Apakah kemaksiatan membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Adapun diberi pahala atau tidaknya oleh Allah dilihat dari kadar kekhusyuan dan kadar keikhlasan orang tersebut selama sholatnya. Makin khusyuk, makin ikhlas, makin baik, pahalanya makin besar. Kalau kadar kekhusyuan dan kadar keikhlasannya kurang, maka kurang juga nilainya. Walhasil, kalau ada niat yang buruk dari si imam dalam sholatnya, baik ria ataupun ketidakhusyuan, itu maksiat, dan maksiat tidak membatalkan sholat orang tersebut. Kalau ada seorang lagi sholat, ya, kemudian di sampingnya ada orang yang dibencinya, lalu dia sengaja menginjak keras kaki orang itu, menyakiti. Apakah dia batal sholatnya karena kemaksiatan menyakiti orang? Enggak batal. Tapi dia dosa di dalam sholatnya.
Dan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan selama sholat tidak membatalkan sholat, cuma merusak nilai sholat yang sedang dilakukannya. Demikian Pak, wallahu alam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustadz. Demikian Pak Ferry di Riau. Kita berikan kesempatan dari pertanyaan pesan singkat. Ada beberapa penanya yang bertanya terkait dengan nama. Ada dari Ummu Sahla di Subang dan Ibu Is di Bojonggede Bogor. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Ummu Sahla, Ustadz, nama anak saya adalah Muhammad Afwan Rahman. Apakah boleh nama tersebut Ustadz? Apakah harus diganti? Mohon petunjuknya. Juga untuk nama dari cucu dari Ibu Is yang dinamai Haidar Al-Fadil Afdalur Rahman serta Muhammad Imanuddin Habibur Rahman dengan penggunaan lafaz Ar-Rahman atau nama Allah Ar-Rahman. Apakah boleh nama-nama tersebut Ustaz ataukah harus diganti? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Iya, dua ibu di Subang dan di Bogor, barakallahu fik. Kita fokus kepada nama. Pertama, nama Muhammad Afur Rahman. Nama Muhammad adalah sebaik-baik nama. Ya, dibolehkan. Adapun Afur Rahman, kalau maknanya adalah idhafat, artinya maafnya Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahmannya nama Allah. Afu'nya adalah maaf. Karena Allah memang mencintai maaf. Innallaha afuwun yuhibbul afwa. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan mencintai sifat maaf. Dan Allah memberikan maaf. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dosa dan kesalahan dari manusia. Afur Rahman maknanya adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Secara makna boleh, tidak terlarang. Karena ada idhofat termasuk Habibur Rahman. Makna Habibur Rahman adalah kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau sifatnya idhofat itu kata majemuk, kata tertentu yang disandarkan kepada nama Allah dibolehkan. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Baitullah, Baitur Rahman dibolehkan, termasuk Afur Rahman, ya. Itu dibolehkan, tidak apa-apa. Ini yang pertama. Adapun tadi Haidar Afdalur Rahman gitu ya tadi ya. Adapun makna Afdalur Rahman ini lebih dari sekedar Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman saja terlarang, tidak boleh. Afdalur Rahman maknanya adalah yang paling afdal dari Ar-Rahman, lebih dari Ar-Rahman. Maka ini tidak boleh, karena melebihi dari Allah Azza wa Jalla. Afdal hadzal rajul afdalur Rahman. Ini orang ini lebih afdal, lebih utama daripada Ar-Rahman. Maka itu tidak boleh, ya. Kalau nama Afdalur Rahman ganti saja. Adapun Habibur Rahman, Afur Rahman sebagai idhofat yang disandarkan kepada nama Allah Azza wa Jalla, itu sama dengan Abdullah, sama dengan Amatullah, sama dengan hamba Allah, maka itu dibolehkan, tidak apa-apa. Adapun Afdalur Rahman, afdal itu disebut isim tafdil atau superlatif, ya, yang lebih Rahman, yang lebih bagus dan lebih utama daripada Ar-Rahman, maka itu tidak boleh, ya. Demikian, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustadz jawaban yang disampaikan. Demikian Ummu Sahla di Subang dan Bu Is di Bojonggede. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Cecep di Purwakarta. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Katanya manusia itu dilihat dari iman dan takwa serta hatinya ya Ustadz. Tetapi apa hubungannya bahwa di yaumil hisab nanti orang miskin hisabnya lebih cepat daripada orang kaya, sementara kita menjumpai banyak di antara orang kaya juga yang bertakwa dan beriman. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Iya, Bapak di Purwakarta, barakallahu. Iya benar, manusia dilihat iman, dan iman tempatnya di hati. Ketakwaan juga ditakwi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan at-taqwa hahuna.
Ketakwaan itu adanya di sini, di hati, ya. Iman juga tempatnya di dalam hati. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa zayyanahu fi qulubihim. Allah telah menghiasi iman itu dalam hati mereka, ya. Iman dan takwa tempatnya dalam hati, dan itulah yang Allah lihat. Dari hati lahir amalan. Bagus buruknya amalan sangat tergantung kepada bagus atau buruknya hati. Amalan yang buruk lahir karena hati yang buruk. Amalan yang bagus karena hati yang bagus, ya. Nah, yang kemudian dihisab adalah amalan yang lahir dari kondisi hati tersebut. Kalau hatinya bagus, amalannya bagus, maka hisabnya bagus, pahalanya lebih besar. Ada umpamanya amalan yang enteng atau ringan, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang super bagus. Ya ikhlas, ya khusyuk, umpamanya sholat syukur wudu 2 rakaat. Nabi SAW menyatakan, man tawaddu'a wa asbagha wudu'ahu. Siapa orang yang wudu kemudian menyempurnakan wudu, faqama fa shalla rakaatain. Lalu dia berdiri dan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu. Lah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa farragha qalbahu lillah. Dia memfokuskan hatinya kepada Allah dalam sholatnya tersebut. Sholatnya syukrul wudu. Hukumnya apa? Sholat syukrul wudu wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnahnya muakkad atau ghair muakkad? Ghair muakkad. Tapi dilakukan ya ikhlas ya khusyuk. Maka ada 2. Dalam satu hadis Nabi SAW, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Dalam riwayat lain dikatakan, maka akan dihapus seluruh dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Dosanya habis semuanya. Dosanya diampuni semuanya seperti bayi lagi. Dalam riwayat lain, dua-duanya sahih, riwayat Imam Muslim, wajib baginya surga. Padahal amalannya enteng, sunnah ghair muakkadah. Karena apa? Karena kondisi hatinya bagus, ya ikhlas, ya khusyuk. Tapi coba lihat, sekarang sholat fardu yang 5 waktu, rukun Islam yang kedua, ibadah yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Tapi kalau hatinya buruk, dia ada riya, ada ngelamun, tidak khusyuk, kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Ya riya, ya tidak khusyuk. Ini salat fardu. Maka walaupun amalannya salat fardu yang wajib, bahkan termasuk rukun Islam kedua setelah 2 kalimat syahadat, dilaksanakan dengan kondisi hati yang buruk, Allah ancam dengan wail. Tadi salat sunnah ghair muakkadah, salat syukrul wudu, tapi dilakukan dengan ikhlas dan fokus, maka wajib surga dan gugur semua dosa. Padahal amalnya lebih bagus yang fardu, tapi kenapa balasannya lebih bagus yang syukrul wudu? Karena kondisi hati. Oleh karena itulah kondisi hati mempengaruhi kualitas amalan. Oleh karena itulah maka yang dihisab adalah amalan, bukan hatinya, tapi amalan lahir baik buruknya itu karena kondisi hati. Tergantung kondisi hati. Hatinya baik, amalannya baik, kualitas ataupun kuantitas. Adapun kenapa orang miskin hisabnya lebih ringan daripada orang kaya. Walaupun orang kaya itu bertakwa, karena lamanya hisab bagi orang kaya atas kekayaannya. Lebih banyak kekayaan, lebih panjang hisabnya. Walaupun mungkin hasil hisabnya bagus. Ini uang dari mana? Dari hasil yang halal. Dikemanakan? Dipakai ibadah. Bagus. Ini harta ini dari mana? Dari yang halal. Dipakai apa? Dipakai sedekah. Bagus terus. Tapi walaupun semuanya bagus, tapi karena banyaknya harta, maka akan lebih lama dan lebih banyak. Adapun orang miskin tidak punya apa-apa.
Apa yang bisa dihisab? Saya cuma paling piring yang sudah pecah itu satu-satunya. Dari mana itu? Itu ada orang yang ngasih, lalu saya pakai sampai pecah, sampai saya mati. Sudah, hisabnya nggak ada lagi. Ini baju dari mana? Cuma satu-satunya. Yang ngasih juga. Itu ya, setelah itu nggak punya. Apalagi yang harus dihisab. Sudah beres di sana. Oleh karena itulah dalam dua hadis yang berbeda, dua-duanya sahih, menyatakan bahwa fuqara muhajirin lebih dahulu masuk surganya 500 tahun daripada orang-orang kayanya. Jadi orang kaya masuk ke dalam surga, loh sudah ada orang miskin. Sejak kapan kalian di sini? Saya sudah 500 tahun yang lalu ada di surga. Dalam riwayat lain 40 tahun orang miskin lebih dahulu masuk surga dibanding orang kayanya. Mana yang benar, 40 atau 500? Dua-duanya benar karena dua-duanya sahih. Lalu para ulama memadukan. Yang dimaksud dengan 500 tahun adalah jarak waktu antara orang miskin yang pertama kali masuk surga dengan orang kaya yang paling akhir masuk surga, itu bedanya 500 tahun. Adapun yang 40 tahun adalah jarak waktu antara orang miskin yang paling akhir masuknya ke dalam surga dengan orang kaya yang paling awal masuknya ke dalam surga, bedanya 40 tahun. Inilah keuntungan orang miskin di akhirat, walaupun dia lebih menderita di mana? Di dunia. Sebaliknya orang kaya happy-happy di dunia, tapi di akhiratnya tidak lebih beruntung daripada orang-orang miskin. Apakah orang miskin pasti tingkatan surganya lebih tinggi daripada orang kaya? Tidak. Sangat mungkin orang kaya lebih tinggi tingkatan surganya di akhirat daripada orang miskin. Cuma dia lebih akhir masuknya ya. Kalau kekayaannya dipakai ibadah, infak, sedekah, membantu dakwah, membantu fasilitas ibadah, orang fakir miskin semua dibantu, dia bisa jauh lebih tinggi daripada orang-orang miskin yang soleh. Karena apa? Karena dia memperoleh banyak pahala dari kekayaannya yang diinfakkan dan disedekahkan, ya. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara bahwa orang kaya lebih susah hisabnya daripada orang miskin dengan keimanan dan ketakwaan ada di dalam hati. Tidaklah bertubrukan antara kedua keterangan tadi. Wallahu a'lam. Terakhir Fawas ya. Silakan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Daud di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam satu ayat Al-Quranul Karim disebutkan bahwa dengan makna, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah orang yang berbuat maksiat karena hawa nafsunya telah berbuat kesyirikan dengan menjadikan hawa nafsu tersebut sebagai Robnya? Mohon penjelasan dan makna dari ayat yang bermakna tersebut Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Iya, barakallahu fiik. Surah Al-Jathiyah ayat 45 atau 23 lupa ya, menyatakan afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Orang itu mengikuti hawa nafsu. Apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu selalu diikuti. Walaupun itu bertolak belakang dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Apakah orang ini telah syirik karena menduakan Allah? Allah dia sembah, tapi hawa nafsu juga dia jadikan sebagai Tuhannya. Kalau yang dimaksud syirik tersebutlah syirik besar, tidak. Tapi kalau yang dimaksud syirik di sanalah syirik kecil, iya. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, pada hakikatnya seluruh kemaksiatan adalah syirik. Karena dia lebih menuruti hawa nafsu atau setan daripada Allah ketika bermaksiat. Walaupun orang itu orang soleh tergoda untuk gibah. Ketika duduk di majelis gibah, dia terbawa. Apakah dia tahu
Apakah dia tahu bahwa Allah melarang ghibah? Tahu. Tapi untuk momen itu dia lebih turutkan hawa nafsunya, bisikan setannya daripada aturan Allah. Dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dari sudut pandang seperti ini, maka kemaksiatanlah nau' min anwa'i syirk, termasuk salah satu di antara jenis syirik, tapi itu syirik kecil. Syirik kecil adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari dosa, dari Islam. Sama dengan riya, sama dengan ujub, sama dengan sum'ah, sama dengan takabur. Itu menduakan Allah dari satu aspek, yaitu dia lebih mentaati hawa nafsu daripada Allah dalam momen seperti itu. Ketika dia bermaksiat, ya itu termasuk syirik, tapi itu termasuk syirik kecil. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, pada hakikatnya seluruh kemaksiatan termasuk salah satu jenis syirik, tapi syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Makanya orang yang melakukan kemaksiatan disebut orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya ketika dia bermaksiat. Allah menyatakan, ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu memperhatikan ya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesuatu yang ditaati dan dituruti selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermaksiat. Ya, cukup sampai di sini saja. Di sini sudah berkumandang adzan maghrib. Insyaallah kita sambung lagi hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Roja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Roja Bandung. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Roja Bandung di frekuensi 1476 AM, atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com. Jazakumullahu khairan. Roja Bandung.